Halo cuy, berjumpa kembali dengan gua. Kemarin gua udah unboxing HP Samsung Galaxy A05. Kayaknya sekarang giliran gua spill jujur tentang review kelebihan dan kelemahan dari Samsung Galaxy A05 ini. So, buat lo semua yang lagi ngincer ini HP atau lagi bandingin HP di range harga sejutaan, kayaknya lo wajib tonton video ini sampai habis deh. Oke? Gua Chandra, selamat datang di channel Chan Tekno. Dengan harga sejutaan, Samsung Galaxy A05 emang jadi andalan di tahun ini. Desainnya hampir-hampir mirip kayak seri Samsung lainnya, yaitu bodi memanjang, sudut-sudutnya dibuat agak melengkung, tapi di framenya sendiri dibuat agak mengotak. Jadi untuk feel saat dipegang terasa nyaman dan gak gampang lepas dari genggaman. Samsung kayaknya mulai menjual desain nih di lini smartphone-nya. Ya terbukti dari model bagian belakang Samsung Galaxy A05 ini dibuat dengan desain yang menurut gua cukup menarik. Tampilan glossy, ada motif garis-garis lurus vertikal, memantulkan warna rainbow gimana gitu. Menurut gua cukup keren, walau ini adalah seri low end dari Samsung, tapi kayak nggak kerasa low end aja gitu. Samsung juga berhasil kayaknya membuat ilusi finishing bagian belakangnya dengan material yang sebenarnya murahan, cuma plastik, tapi seolah finishing dari kaca yang elegan. Tapi kalau ngomongin framenya sendiri sih, gue langsung tahu kalau ini dari plastik, bukan aluminium, apalagi titanium. Untuk bagian depannya baru ketahuan kurangnya. Samsung Galaxy A05 dibekali layar dengan lebar 6,7 inch yang kayaknya ukuran ini udah jadi standar smartphone masa kini. Dan kurangnya, layar yang dipakai hanya PLS LCD dengan resolusi hanya XD Plus 720 x 1600 sehingga cuma menghasilkan kerapatan di 262 ppi aja. Dan sekali lagi hanya menggunakan refresh rate 60Hz. Ini sangat-sangat ketahuan kurangnya. Apalagi masih ditambah dengan bezel yang agak tebal ya. Dan yang paling parah, jelas di bagian bawahnya yang biasa disebut dagu. Ya kalau dilihat dari rekaman atau kamera kayak gini pasti kelihatan jernih dan tajam-tajam aja. Tapi kalau lu lihat langsung dengan mata, baru deh agak kerasa kurangnya. Apalagi kalau dibuat tonton, kejernihan dan warna yang dihasilkan gak segonjreng AMOLED lah tentunya. Jadi agak gimana gitu kalau pas dipakai nonton film, anime, atau mungkin drakor, atau mungkin lagi BKP. Tapi ya gua bisa maklumi sih, toh dari harga sendiri ini memang di kelas bawah. Jadi kita nggak bisa berharap banyak-banyak untuk fitur layarnya. Tapi tenang aja, untuk multitouch-nya HP ini sudah mendukung 10 sentuhan. Jadi buat main game yang butuh banyak jari buat mainin kayak PUBG dan lain-lain ya, zaman sekarang kan banyak game-game yang kayak gitu, bisa nyaman-nyaman aja dan playable jadinya. Kita juga masih bisa berbangga kok tentang jeroan yang dipakai HP ini. Untuk chipsetnya sendiri, Samsung Galaxy A05 menggunakan MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk efisiensi daya dan performa menurut gua sih cukup-cukup aja, mengingat ini kelas low end udah lebih dari cukup daripada si pendahulunya. Chipset Helio G85 diimbangi dengan GPU Mali G52 MC2 dengan kapasitas RAM 4GB dan 128GB untuk device yang gua pegang ini. Versi lain ada RAM 4GB per 64GB, ada yang versi tertinggi di 6GB per 128GB. Dengan spek kayak gitu, skor AnTuTu benchmark yang dihasilkan ternyata agak rendah ya. Mungkin karena gua udah menginstal banyak aplikasi dan game kali ya, sehingga kemungkinan smartphone performanya agak menurun, sehingga untuk skor AnTuTu-nya juga
ikut menurun, yaitu di angka 207.747. Kalau skor di Geekbench 6 mendapatkan angka 413 di single core-nya, sedangkan di multicore-nya dia dapat di angka 1008. Ya gue bilang ini cukup di bawah ya untuk skornya, tapi meski dapat skor segitu kayaknya buat main game-game ringan sekelas Subway Surf terasa lancar-lancar aja. Bahkan gua nggak ngerasain lag sama sekali, pergerakan smooth dan sentuhan layarnya juga responsif. Untuk di Mobile Legends sendiri, dengan spek chipset dan GPU tadi, kita udah dapetin settingan di grafis ultra. Tapi setelah gua coba gameplay pakai Lancelot yang pergerakannya sering set, kayaknya ada beberapa kali patah-patah dan lag ya. Tapi gua nggak tahu ini masalah device-nya atau emang sinyal gua yang kurang stabil sehingga ngeberatin kinerja dari device ini sendiri. Tapi sih kalau dibuat scroll sosmed, scroll YouTube, chattingan, ini kerasa lancar-lancar aja. Refresh rate 60Hz tetap kerasa smooth dan nyaman-nyaman aja menurut gua. Untuk konektivitasnya sendiri, HP ini masih mengandalkan jaringan 4G. Walau udah banyak HP-HP lain yang mulai menjadikan fitur 5G sebagai standarnya. Tapi sih menurut gua 4G masih worth it kok di tahun 2024 ini. Toh 5G di Indo sendiri juga belum merata ke seluruh daerah. Untuk Bluetooth-nya menggunakan versi terbaru di 5.3. Dan kalau lu nanya ada NFC atau enggak, ya gua bakalan jawab, ya enggak lah. Ini HP sejutaan bos. Lalu sensor-sensornya sendiri, lagi-lagi HP ini kerasa kurang ya. Soalnya sensor-sensor yang dimiliki HP ini cuma sebatas proximity, accelerometer, sensor cahaya, dan sensor suara. Sementara sensor giroskop absen di HP ini. Jadi jangan harap lu bisa main PUBG dengan settingan giro-giroan karena tentunya bakalan delay. Sensor magnetik juga absen, jadi buat lihat-lihat arah kompas atau buat navigasi map agak kurang ya. So nggak masalah sih sebenarnya, masih aman-aman aja menurut gua. Toh kalau buat buka map sih yang penting kan GPS-nya, dan tentu HP ini ada GPS dong. HP zaman sekarang emang ada yang belum pakai teknologi GPS. Berlanjut ke kameranya, HP ini dibekali dual kamera dengan gaya boba yang kayaknya emang udah jadi trendsetter HP masa kini kali ya. Kamera utama beresolusi 50 megapiksel f1.8, kamera secondary 2 megapiksel f2.4 dan ditambah dengan LED flash. Untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel 2.0. Ngomongin soal kamera, HP ini menurut gua udah cukup bisa diandalkan kalau cuma buat foto ala-ala snap WA, Instastory, atau sekedar dokumentasi pribadi. Tapi kalau buat profesionalitas, apalagi buat pecinta fotografi, ya jelas ini kurang. Gua udah coba foto-foto di daerah sekitar gua, ya motoin keadaan alam, pohon-pohon. Untuk hasilnya kayak gini. Menurut gua untuk hasil potret jarak jauh agak kurang tajam dan dynamic range juga kurang luas, jadi ya terkesan biasa-biasa aja untuk hasilnya. Apalagi hasil processing softwarenya menghasilkan warna yang kurang natural dan terasa dibuat-buat banget. Kayak foto ini, sebenarnya warna daun yang gua potret ada yang hijau, ada yang menguning. Tapi di sini hasil jepretan jadi rata hijau semua kayak gini. Tapi kalau untuk jepretan jarak dekatnya, menurut gua ini sangat lumayan buat harga sejutaan. Blur atau bokeh di backgroundnya cukup rapi, walau yang nggak rapi-rapi banget, tapi lebih dari cukup. Dan untuk ketajaman ini juga cukup tajam menurut gua ya. Apalagi fitur kamera bisa dibilang HP ini lumayan lengkap. Ada fitur potret yang bisa membuat efek bokeh gak untuk wajah manusia aja, tapi bisa buat mengarah ke objek dan lain-lain. Misal kayak gini. Senyum dong. Untuk hasil perekaman video, gua cukup kagum ya. Kamera utamanya bisa merekam video di Full HD 60 fps. Untuk HP sejutaan bisa merekam di 60 fps, menurut gua
sangat-sangat mantap sih. Dan setelah gua coba, ini beneran smooth 60 fps meski ya dengan hasil warna dan ketajaman yang biasa aja. Tapi sih 60 fps nya menurut gua udah jadi nilai plus buat HP ini. Dan untuk kamera depan, lu nilai sendiri deh. Menurut lu gimana hasil jepretan kamera depan dari Samsung Galaxy A05 ini? Ini HP-nya yang kurang tajam atau gua aja yang burik? Tulis di kolom komentar. Dan ini untuk hasil perekaman video pada kamera depan HP ini. Untuk perekaman video kamera depannya seperti ini ya. Ini ada lagging kayak delay gitu ya. Dan untuk speakernya sendiri bisa dinilai sendiri ya di video ini. Fitur night mode atau mode malam ternyata juga dikasih sama si Samsung di device sejutaannya ini. Langsung aja gua coba cus malam-malam baik indoor maupun outdoor. Tapi kayaknya gua terlalu berekspektasi lebih sih. Nyatanya hasil antara foto biasa dan pakai mode malam ternyata gak ada bedanya, gak kerasa bedanya. Jadi ini fitur tuh kayak buat tempelan aja atau cuma gimmick aja kali ya. Slow motion juga ada dan didukung di kameranya. Untuk hasilnya menurut gua juga cukup lumayan lah. Terakhir di sektor daya, Samsung Galaxy A05 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Jadi lu nggak perlu khawatir bakal kehabisan baterai saat lu pakai HP ini. HP ini siap nemenin lu beraktivitas di setiap harinya. Apalagi untuk pengecasannya sendiri, HP sejutaan ini udah mendukung teknologi fast charging 25 watt. So, jadi menurut gua emang masih banyak plus minus ya kalau ngomongin HP di range harga 1 jutaan. Apalagi kalau brandnya si Samsung yang dikenal gengsian dan agak pelit. Tapi sih menurut gua ini masih lumayan daripada yang dulu-dulu. Samsung kayaknya udah tobat lah ya dari zaman dulu. Oke, sekarang untuk info harga, gua bakal infoin sedikit-sedikit. Untuk varian RAM 4GB, 64GB internal itu di harga 1.499.000. Dan untuk kapasitas RAM 4GB, internal 128GB seperti device yang lagi gua pegang ini dapat di harga 1.699.000. Sementara untuk varian yang tertinggi yaitu di RAM 6GB dan internal 128GB dapat di harga 1.800.000-an lah. Gue saranin kalau lu lagi ngincer ini HP, mending lu pilih varian yang tertinggi yaitu di 6GB RAM dan 128GB memori internal. Soalnya menurut gua yang gua rasain setelah pakai HP ini, untuk RAM 4GB dan untuk operasi sistem Android di tahun 2024 ini agak kurang ya dan ngos-ngosan. Jadi gue sangat menyarankan minimal di RAM 6GB ya. Tapi ya sesuaikan dana dan kebutuhan juga sih. Lalu pilih dan pilih brand yang tepat. Gua cuma bantu review sebagai pertimbangan lu yang lagi cari HP sejutaan. So, mungkin segitu aja dulu untuk review kali ini. Kira-kira reaksi kalian gimana nih setelah nonton video ini? Semakin yakin buat beli Samsung Galaxy A05 atau malah pindah ke brand lain? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga kalau kalian ingin menyarankan gua buat review produk HP atau alat teknologi yang buat lo semua penasaran, silahkan tulis di kolom komentar juga. So, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, silahkan like. Kalau kalian gak suka, silahkan skip dan dislike aja. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Semoga video ini berguna dan bermanfaat buat kalian. So, gua Chandra, sampai jumpa kembali di video berikutnya.